Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa Violita dengan NPM 209110004 dari kelas 2F Al-Islam 1. Di mana pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pembahasan fikih Toharoh. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa mensucikan diri. Perintah ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah oleh kalian muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap toharoh, karena bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih. Sebab, tidak semua hal yang bersih itu dapat diartikan suci. Bagaimana cara toharoh menurut syariat Islam? Dan apa saja macam-macam alat untuk bersuci? Berikut penjelasannya. Cara toharoh untuk membersihkan hadas kecil dan besar menurut Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mandi wajib. Mandi wajib adalah salah satu bentuk toharoh yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, dan lainnya. Mandi wajib dilakukan dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Yang kedua, ada berwudu. Toharoh dengan berwudu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ketika hendak melaksanakan sholat. Dalam Islam, wudu termasuk ke dalam syarat sah pelaksanaan sholat. Yang ketiga, toharoh tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudu. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci dan tidak tercampur benda lain. Selanjutnya adalah macam-macam alat toharoh. Alat toharoh adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk bersuci. Berdasarkan jenisnya, alat toharoh dibagi menjadi 3. Antara lain yang pertama adalah air. Mengutip dari buku fikih toharoh, air yang bisa digunakan untuk toharoh adalah air yang suci. Air ini disebut juga dengan air mutlak. Air mutlak adalah air murni yang belum tercampuri oleh suatu najis. Berdasarkan ayat dan hadis, ada beberapa jenis air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Di antaranya adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es, dan air embun. Yang kedua ada tanah, debu, batu atau benda keras yang suci. Jika seorang muslim hendak bersuci, namun ia tidak bisa menemukan air, maka diperbolehkan baginya untuk toharoh menggunakan debu, tanah, batu atau benda keras yang suci. Bersuci seperti inilah yang disebut dengan istilah tayamum. Lalu yang ketiga ada benda yang dapat menyerap kotoran. Benda yang dimaksud dalam hal ini diantaranya adalah batu, tisu, kayu, dan sejenisnya. Dalam Islam, benda ini dikhususkan untuk menghilangkan najis, seperti beristinja. Pembahasan yang kedua adalah hukum toharoh dalam Islam. Hukum toharoh atau bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 224. Pembahasan yang ketiga ada hikmah toharoh. Ada 4 hikmah tentang disyariatkannya toharoh, sebagaimana disarikan dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i karya Mustafa Al-Kin, Mustafa Al-Buga, dan Ali Asy'arbaji. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Yang kedua ada menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menjaga kesehatan
Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserangnya penyakit. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki dapat menghindari anggota tubuh itu dari terpaparnya kotoran. Lalu yang keempat adalah menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih, tetapi juga suci. Dalam sholat, doa, dan munajatnya, seorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci secara lahir batin, bersih jasmani dan rohani, karena Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Lalu yang terakhir adalah penerapan toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan toharoh sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, toharoh harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, membersihkan badan dan pakaian dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, tempat beribadah, maupun di tempat umum. Sekian penjelasan singkat saya mengenai fikih toharoh. Apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.